حل في خير البقاع واسبل الستر علينا يا مجيبا كل داء يا مجيبا كل داء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أنت في كل جميل وجمال يا مطاع قد تجليت لقلبي مسفرا دون قناع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وعلى عشق الجمال طبع الله طباع ولبسنا ثوب عز بعد تلفيق الرقاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Haji Pilar Saga Ihsan STMR. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Asda II Kota Tangerang Selatan, Bapak Insinyur Dandi Priyantar, serta jajaran dari rombongan Safari Ramadan Kota Tangerang Selatan yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Kecamatan Pamulang, Bapak Ayadi SPD MSI, Bapak Lurah Kelurahan Benda Baru, Bapak Dedi Dore Sarjana Sosial, para ketua RW di lingkungan Kelurahan Benda Baru dari RW 03, 04, 05, 06, 07, 08, 017, 18 dan RW 25 yang hadir pada kesempatan malam hari ini, jajaran Badan Pembina
Yayasan Masjid Nurul Iman Perumahan Benda Baru, Badan Pengawas, rekan-rekan pengurus Yayasan Masjid Nurul Iman Perumahan Benda Baru, Ketua Panitia Kegiatan Ramadan Masjid Nurul Iman beserta jajarannya, serta jamaah Masjid Nurul Iman yang kami hormati dan kami muliakan. Mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama mari kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini malam yang ke-20 di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Kami keluarga besar dari Yayasan Masjid Nurul Iman Perumahan Benda Baru merasa sangat bahagia, bangga dan merasa terhormat kedatangan pimpinan wilayah Kota Tangerang Selatan yang dikunjungi langsung oleh Bapak Wakil Wali Kota Tangerang Selatan beserta jajarannya ke tempat kami ini. Alhamdulillah. Untuk itu kami akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami mengucapkan sekali lagi selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Haji Pilar Saga Ihsan, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan beserta seluruh jajarannya, jajaran pemerintah Kota Tangerang Selatan, beserta juga disertai dengan jajaran pemerintah Kecamatan Pamulang dan pemerintah Kelurahan Benda Baru di Masjid Nurul Iman ini. Dalam kegiatan safari Ramadan tarawih keliling ya Pak Haji Pilar ya Pak ya. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini kami selaku Ketua Umum Badan Pengurus Yayasan Masjid Nurul Iman Perumahan Benda Baru, mumpung ada Bapak Haji Pilar, kami melaporkan sekilas Pak Haji Pilar, mohon berkenan bahwa organisasi Yayasan Masjid Nurul Iman Perumahan Benda Baru ini terdiri dari badan pembina yang berjumlah 7 personil. Sebagai ketua badan pembina adalah Bapak Haji Kasno yang juga menjabat sebagai ketua RW 17 Kelurahan Benda Baru. Kemudian badan pengawas terdiri dari 2 personil, badan pengurus terdiri dari 15 personil, 3 pengurus harian, 4 ketua bidang, dan 8 ketua seksi, di mana saya Al-Fakir Romdoni Awin yang diamanahkan dalam periode ini menjadi ketua badan pengurus. Yayasan Masjid Nurul Iman Perumahan Benda Baru adalah sebagai pelayan umat yang berkhidmat dalam wilayah amanah kami di wilayah RW 017, 018 dan RW 08 Kelurahan Benda Baru. Adapun kegiatan operasional Masjid Nurul Iman Perumahan Benda Baru secara sekilas dilaksanakan oleh kami badan pengurus, yaitu meliputi 1 kegiatan bidang kemasjidan, yaitu mengurusi bidang dakwah dan peribadatan, termasuk kegiatan Ramadan dan Idul Fitri tahun ini Bapak Haji Pilar yang sedang berlangsung saat ini, dan juga mengurusi majelis taklim kaum ibu. Yang kedua, kegiatan bidang pendidikan yang mengkoordinir kegiatan Ikatan Remaja Masjid Nurul Iman, di mana seperti yang Bapak dan Ibu lihat tadi, pembawa acaranya itu adalah kader kami dari Ikramni. Dan dalam kegiatan Ramadan ini semua petugas MC serta Bilal semua dipegang oleh remaja-remaja kita dari Masjid Nurul Iman. Berikutnya bidang pemberdayaan, ada tambahan
bidang pendidikan selain remaja masjid, juga kami mengkoordinir kegiatan Taman Pendidikan Quran serta Madrasah Diniyah, di mana santri yang belajar setiap hari di Masjid Nurul Iman ini berjumlah 123 santri yang saat ini belajarnya di Serambi, yang tadi kita ramah tamah Pak Haji Pilar. Belajar di Serambi. Kemudian yang ketiga, bidang pemberdayaan dan pelayanan sosial dengan tugas dan tanggung jawab mengkoordinir kegiatan penghimpunan dana umat berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf yang kami terima rata-rata rutin per bulan berupa dana infak dan zakat sebesar 15 dan 16 juta sebulan. Berikutnya kegiatan pelayanan sosial dan kemanusiaan yang meliputi kami melayani pemulasaran jenazah dan pelayanan ambulan jenazah, santunan anak yatim dan duafa, bantuan beasiswa bagi santri dan pelajar yang berprestasi, serta bantuan sosial kemanusiaan bagi korban bencana. Alhamdulillah, beberapa kesempatan dalam keadaan korban bencana kami dari Lembaga Pelayanan Sosial memberikan bantuan sampai yang terakhir ke Cianjur. Berikutnya bidang pembangunan sarana dan prasarana berupa tanggung jawab menyusun database kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan operasional serta sarana pengembangan kegiatan Masjid Nurul Iman. Adapun saat ini yang tadi kami juga secara informal dalam ramah tamah sudah laporkan kepada Bapak Haji Pilar, kami sedang membangun lokal madrasah untuk mendukung kegiatan belajar mengajar santri yang tadi kami sampaikan. Saat ini kami kegiatan belajar mengajarnya di Serambi. Kami rencanakan akan dimulai pada bulan Juni dan memakan biaya sekitar 3,5 miliar rupiah. Tadi sudah disampaikan oleh panitia, dana yang terkumpul baru sekitar 400 itu berupa komitmen. Ini kami sampaikan pengembangan Serambi dan masjid juga untuk menampung jamaah. Kami tergelitik tadi rombongan dari wali kota agak antri masuk di kamar mandi karena kamar mandi cuma satu. Kami akan meremajakan kamar mandi juga toilet serta bangunan Serambi dan bangunan inti ini. Adapun dana yang kami harapkan berupa dana dari donatur dan dari lembaga atau instansi baik dari pemerintah maupun swasta. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini kami nanti mohon arahan kepada Bapak Wakil Wali Kota Bapak Haji Pilar, karena tadi disinggung ada dana hibah dari pemerintah Kota Tangerang Selatan yang menanti bisa kita ajukan dalam pemerintahan Kota Tangerang Selatan. Demikian kiranya sambutan yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi atas kehadiran Bapak Wakil Wali Kota Kota Tangerang Selatan beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Tangerang Selatan, pemerintah Kecamatan Pamulang, pemerintah Kelurahan Benda Baru, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan katsira, jazakumullah ahsanal jaza. Kami mohon maaf apabila dalam penyambutan kami terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kita sama-sama muliakan penceramah kita pada hari ini, Bapak Ustadz Ali Musyafa. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama-sama Ketua Yayasan sekaligus Ketua DKM Masjid Nurul Iman, Kelurahan Benda Baru Pamulang, Bapak Haji Ramdhani Awin, beserta seluruh jajaran pengurus yayasan dan juga DKM. Yang saya hormati, di sini juga hadir imam kita Bapak Tajuddin. Yang saya hormati Ketua RW 17 Bapak Haji Kasno dan juga bapak-bapak Ketua RW dari RW 18, 08, 07, 06, 05 yang hadir.
dan para ketua RT di lingkungan Masjid Nurul Iman. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil ataupun Kapolsek atau yang mewakili, para tokoh alim ulama, para tokoh masyarakat, para tokoh pemuda, hadirin jamaah Masjid Nurul Iman, Benda Baru Pamulang. Alhamdulillah pada hari ini saya didampingi oleh jajaran dari pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam rangka kegiatan Safari Ramadan 1444 Hijriah. Hadir di sini Bapak Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bapak Insinyur Dandi, Bapak Kabag Kesra, yaitu Bapak Haji Yahya Sutemi, dari Basnas yang diwakili oleh Bapak Ustadz Tarjuni, Bapak Sekcam Pamulang, Bapak Haji Ayadi, Bapak Lurah Benda Baru, Bapak Dedi Dores, Kabid PJU dari Dishub, Bapak Ali Akbar. Jadi ini kalau misalkan urusan lampu mati, Pak Haji ke beliau. Lampu di jalanan, PJU mati ke Pak Ali Akbar. Di sini juga hadir dari BJB atau yang mewakili. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan, keselamatan kepada kita. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan tarawih bersama yang tentu saja bertepatan dengan kegiatan Safari Ramadan 1444 Hijriah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kita semua sebagai umatnya selalu dapat menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pertama kami atas nama pemerintah Kota Tangerang Selatan mengucapkan terima kasih atas sambutan yang sangat luar biasa dari jemaah dan warga sekitar Nurul Iman, Masjid Nurul Iman di Benda Baru. Alhamdulillah tadi kita melaksanakan buka bersama Pak Ketua DKM. Tadi juga disampaikan katanya bahwa masjid ini akan dikembangkan terus untuk pelayanan kepada masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu saja semangat yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua DKM kita itu sejalan dengan program pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bagaimana program infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan-layanan lainnya itu terus kita kembangkan terus. Untuk apa? Untuk pelayanan masyarakat. Dan saya yakin pengembangan masjid ini adalah upaya juga untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada umat, memberikan pelayanan yang terbaik kepada para jemaah. Nah, kebetulan Bapak Ibu, saya sekedar sharing saja. Banyak program-program selain program infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ada program keagamaan yang sekarang Pemkot Tangsel sedang gencar-gencarnya. Kemarin tahun lalu kita sudah membangun gedung Islamic Center. Jadi alhamdulillah masyarakat Tangerang Selatan kita perlu berbangga hati punya gedung Islamic Center, pusat kajian Islam, pusat dakwah, dan lain sebagainya. Itu silakan dimanfaatkan oleh masyarakat Tangerang Selatan. Warga Benda Baru apabila mau menggunakannya, asal tujuan untuk syiar Islam bisa menggunakan secara gratis. Tepatnya ada di BSD, di Kecamatan Serpong. Itu adalah milik kita semua. Lalu program yang saat ini kita sedang jalankan adalah program pengentasan buta Al-Quran, Bapak Ibu. Jadi bagaimana di Tangsel ini ke depan anak-anak kita tidak ada lagi yang buta Al-Quran. Salah satu programnya adalah memberikan beasiswa gratis. Dari SD sampai ke perguruan tinggi, itu diberikan bantuan biaya pendidikan untuk anak-anak para penghafal Al-Quran. Nah, tingkatannya bermacam-macam. Dari mulai SD sampai ke kuliah itu tingkatannya bermacam-macam. Sekian hafal sekian juz, hafal sekian juz. Nanti kita berikan bantuan pendidikan. Supaya apa? Insya Allah sarjana-sarjana kita ke depan adalah para penghafal Al-Quran. Dan mereka yang memang punya landasan ilmu agama yang sangat luar biasa. Ya, kita bangun Tangsel ini dengan SDM-SDM yang unggul. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, juga saat ini Pemkot Tangsel sedang punya program adalah bantuan-bantuan ke masjid, madrasah, ataupun pondok pesantren. Alhamdulillah tahun ini insya Allah kita akan segera salurkan ya Pak Yahya. Itu jumlahnya cukup besar dan ternyata masjid ini juga sedang model renovasi katanya untuk anak-anak bisa belajar dan juga untuk jemaah supaya tertampung lebih besar. Silakan Bapak Ketua DKM segera disampaikan saja pengajuannya. Insya Allah kami upayakan untuk bantu. Tahun ini kita ajukan, insya Allah tahun depan bisa cair karena biasanya 1 tahun sebelumnya.
Jadi insya Allah ini untuk kebaikan kita semua. Kalau saya kan tahun depan kesini lagi, mudah-mudahan udah ada progresnya Pak Ketua ya. Nah, ini adalah untuk kita semua. Sekali lagi, kami di sini atas nama pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam momentum ini memohon doa dan dukungan daripada Bapak Ibu sekalian, seluruh masyarakat, jemaah. Mudah-mudahan program-program yang kami laksanakan ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya, dan insya Allah nanti terakhir kami akan menyampaikan ada sedikit bantuan untuk pemberdayaan masjid melalui Basnas juga nanti kita sampaikan sebesar 10 juta rupiah. Ada juga alat-alat ibadah dan juga Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan secara simbolis. Nanti mungkin Pak Ustadz bisa dampingi saya dari Basnas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Mohon dibukakan pintu maaf apabila kami dari jajaran pemerintah Kota Tangerang Selatan ada kealfan ataupun kehilapan. Demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Nurul Iman yang sama-sama kita muliakan. Wabil khusus Bapak Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Haji Pilar Saga Ihsan dan jajarannya. Bapak Camat Pamulang dan jajarannya atau yang mewakilinya hadir pada kesempatan kali ini. Bapak Lurah Benda Baru dan jajarannya yang hadir malam hari di Masjid Nurul Iman. Pak Polisi, Pak Tentara, para alim ulama yang hari ini, malam hari ini hadir di tempat kita ini. Kita doakan semuanya. Mudah-mudahan hidupnya diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rizki yang luas dan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hambanya, Allah berikan kenikmatan yang banyak kepada kita sekalian. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sekalian bukan hanya berupa harta, bukan hanya berupa kesehatan, tapi kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan kepada kita sekalian adalah ditetapkannya iman dan Islam kita masing-masing. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah dan disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mimbar Ramadan singkat. Waktu tadi diberikan 7 menit kurang tadi, dibisik-bisik mana 7 kurang. Mendingan tadi gak usah ceramah itu 7 menit. Bapak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu ayat Al-Qur'an di dalam surat Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Al-ayah. Bapak Ibu sekalian, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntungnya orang-orang yang beriman. Siapakah mereka orang-orang yang beriman? Apakah kita ini orang-orang yang merasa dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya tanya lagi Bapak Ibu sekalian, apakah kita ini orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman? Amin. Ragu kalau diberikan kata-kata beriman, ragu. Yakin bahwa kita ini adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ada ragu. Karena ini adalah menyangkut tentang masalah akidah, dan inilah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Kalau ditanya, apakah kalian sebagai orang-orang yang beriman? Ya, saya sebagai orang-orang yang beriman. Kalau Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, itu artinya Allah memanggil kita. Makanya diwajibkan untuk berpuasa itu bukan ya ayyuhan nas, bukan. Tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujungnya daripada ayat itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semua ini menjadi orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa ya ayuhan nas kemudian la'allakum tattaqun, enggak bisa. Wahai sekalian manusia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ujungnya la'allakum tattaqun, enggak bisa. Tetap orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Dan kita inilah yakin bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di tempat ini bagus sekalian, kedatangan dari Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Haji Pilar Saga Ihsan. Alhamdulillah. Ini menambah dinginnya suasana. Ketika didatangi oleh pejabat, pengurus masjid sudah sumringah gitu. Ujung-ujungnya apa Pak? Ujung-ujungnya apa? Minta sumbangan. Itu Pak Wali. Memang gitu. Dari dulu begitu memang. Begitu pejabat yang datang, ujung-ujungnya ya, tapi nggak apa-apa. Insya Allah dari umat untuk umat. Dan begitulah yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat salat berjamaah ini. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Ya kalau kita sholat nggak khusyuk Bapak sekalian, kalau nggak khusyuk sholat kita, nggak ada pengaruh apapun sholat kita yang kita lakukan tiap hari, nggak ada pengaruhnya apa-apa. Makanya Islam itu tenang, Islam itu damai. Diajarkanlah kepada kita atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Betul ya? Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, taatlah kepada pemimpin kalian. Nah, malam hari ini Pak Wakil Wali Kota hadir tempat ini. Nanti Bapak Ibu sekalian akan kita ikuti, akan kita laksanakan apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Diajarkan oleh Rasulullah SAW, beginilah seharusnya umat Islam itu. Diajarkan lewat sholat berjamaah. Nggak boleh sholat berjamaah Bapak Ibu sekalian kemudian memandang dirinya lebih tinggi daripada yang lain, nggak boleh. Ketika imam Allahu Akbar, yang belakang mengucapkan Allahu Akbar. Nggak boleh mentang-mentang di belakangnya ini ulama misalnya, duluan mengucapkan Allahu Akbar, nggak bisa. Batal sholatnya, nggak sah sholatnya. Makanya diajarkan di dalam Islam itu adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan sholat berjamaah di dalam kehidupan kita. Kalau pemimpinnya dekat dengan kita, mana mungkin kita mau ngelawan pemimpin? Enggak. Pak Haji Pilar ngomong aja, perintahkan kepada kita, hari ini juga kita laksanakan gitu. Dan begitulah seharusnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi tadi sudah dijanjikan dana hibah gampang nanti disampaikan kepada Masjid Nurul Iman. Alhamdulillah. Bapak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau andai kata semuanya yang di tempat ini hadir di tempat ini khusyuk di dalam sholatnya, insya Allah tidak ada satupun kerusuhan yang akan terjadi di tempat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan hanya dengan Allah Subhanahu wa taala melihat kita, kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala lewat sholat kita itu. Kita dengar cerita sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sahabat itu ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar ketika tertusuk pedang, jangan dicabut dulu pedangnya, tunggu saya sholat. Begitu sholat, dicabutlah pedang, tidak berasa pedang yang menusuk badannya itu dicabut, karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kita Bapak Ibu sekalian, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang hadir di tempat ini, saya yakin 100% nggak ada yang mau maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada. Ya barangkali nanti di luar sini lain lagi deh. Nanti tukar sendal itu di luar masjid, bukan di sini. Insya Allah semua kita Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan bimbing kita kepada kebenaran. Kalau bahasa-bahasa penceramah, kalau kita jadi masyarakat, jadilah masyarakat yang baik. Kalau kita jadi pejabat, jadilah pejabat yang baik. Kalau kita jadi ibu, jadilah ibu yang baik. Pokoknya yang baik-baik saja. Karena memang komitmen awal dari kita sekalian masuk ke dalam Islam ini harus sanggup untuk diatur oleh Islam. Keluar rumah berdoa. Mau makan berdoa. Apa Pak doanya makan itu? Allahumma, masih ingat pelajaran TK Pak. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina ada. Saya takut tadi salah, Allahumma laka sumtu. Itu doa buka puasa. Baru sekalian, sudah 20 hari kita ini ditempa di bulan suci Ramadan. Dosa-dosa kita dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan pertama saya sampaikan di dalam mimbar ini, semuanya orang-orang yang di dadanya ada kalimat tauhid la ilaha illallah, kulluhum yadkhulunal jannah. Semuanya kalian masuk ke dalam neraka, ke dalam surga. Semuanya kalian masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang enggak mau. Ada yang enggak mau masuk surga? Kata Rasulullah SAW, ada orang yang mau surga, enggak mau masuk surga, itu ada. Siapakah yang mereka yang tidak mau masuk surga? Mereka adalah yang tidak mau melaksanakan perintah Allah dan tidak mau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu apakah nanti kita di surga bisa berkumpul seperti ini, tidak tahu. Kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hadir di tempat ini kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah pimpinan Bapak Haji Pilar Ihsan. Enak Pak, masuk surga itu enak, nggak ada susahnya. Kalau dalam surga itu nggak ada susahnya, tinggal bilang saja. Jangan nanya di surga itu bisa ngerokok enggak, jangan. Jangan begitu, nanti jadi bahan bercandaan. Boleh katanya, bisa di surga itu ngerokok bisa, cuman ngambil apinya di neraka. Baru saya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali kehadiran Bapak Wakil Wali Kota Tangerang Selatan ini menambah semangat kita untuk beribadah, karena beliau jamin di Tangerang Selatan ini ada program yang tadi disampaikan oleh beliau. Tentunya intinya adalah bagaimana supaya Islam di Tangerang Selatan ini bisa maju, dan juga bagaimana anak-anak kita ini tidak ada satupun dari mereka yang buta aksara Al-Quran. Dan ini salah satu program yang selaras dengan program dari Pemkot Tangerang Selatan untuk Masjid Nurul Iman ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Banyak sebelumnya sambutannya luar biasa. Ini anak-anak ya lucu ya, pada aktif ya. Tapi bagus. Iya. Kita mau bikin boleh.